Malam sunyi, lampu-lampu aula redup, dan kursi-kursi tersusun setengah lingkaran. Kami, jemaat yang gelisah mencari arah, menyambut seorang ustaz muda yang melangkah tenang. Ia tidak menduduki mimbar tinggi, melainkan duduk sejajar dengan kami. Dari kalimat pembuka yang lembut hingga kisah-kisah akhlak yang ia uraikan, udara berubah hangat. Ketika doa penutup terucap, hati kami terasa disentuh dengan cara yang sulit dijelaskan. Hening yang meresap, lalu keputusan besar pun mulai tumbuh. Assalamualaikum dan salam damai untuk semua sahabat. Selamat datang di channel yang mengangkat kisah dialog lintas iman, sejarah, serta perjalanan batin yang menuntun pada akhlak mulia. Jika tayangan seperti ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan subscribe, like, dan share. Aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan cerita baru setiap pekan. Partisipasi kecil darimu membantu kami terus menghadirkan narasi jujur, hangat, dan menyejukkan. Terima kasih atas perhatian dan doa baikmu. Beberapa bulan ke belakang, aula kami kerap kosong. Kegiatan sosial terhenti, diskusi kehabisan tema, dan ibadah terasa berat. Ada rasa ragu yang tak bisa kami namai. Apakah kami sekadar lelah, atau memang sedang dipanggil untuk meninjau kembali arah hidup? Dewan Jemaat mengadakan pertemuan tertutup. Satu gagasan sederhana muncul, tetapi terasa menyejukkan, membuka ruang dialog, mendengar langsung dari sumbernya tentang keyakinan lain, dan memulainya dengan Islam. Keputusan itu tidak mudah. Sebagian khawatir akan muncul kesalahpahaman, sebagian lagi rindu pencerahan. Namun pada akhirnya, kami sepakat. Bila hati ingin tenang, langkah harus berani. Undangan dikirim kepada seorang ustadz muda yang dikenal santun dan cermat. Dalam balasannya, ia menegaskan bahwa ia datang bukan untuk berdebat atau menghakimi, melainkan untuk belajar bersama. Kami menata kursi melengkung agar semua orang saling melihat. Di dinding depan, kami memasang tulisan, "Dialog sama dengan mendengarkan dengan hati." Panitia menyuguhkan air mineral dan roti sederhana, tanda bahwa pertemuan ini bersandar pada ketulusan bukan kemewahan. Saat pintu terbuka, ia memasuki ruangan dengan senyum hangat. Ia mengangguk pada setiap wajah yang menyapanya, menyelami panitia, dan menolak duduk di podium tinggi. "Kita sejajar," katanya pelan. Kalimat itu membuat kami sedikit lega. Moderator memperkenalkan tema rahmah, keadilan, tauhid, serta piagam kebersamaan pada masa awal Islam. Kami saling melirik. Sebagian masih cemas, namun suasana terasa akrab. Malam itu, pintu yang selama ini terkunci dari dalam perlahan berderit dan celah cahaya mulai masuk. Ustaz memulai dengan menuturkan makna Islam sebagai jalan keselamatan dan kedamaian, menekankan akar kata salam yang berkait dengan ketentraman. Ia melanjutkan pada periode Mekah, fase penuh tekanan di mana keteguhan hati dijaga tanpa balas dendam. Lalu beralih ke Madinah, komunitas beragam yang disatukan oleh perjanjian sosial yang adil. Ia menjelaskan piagam Madinah, dokumen yang menata hidup bersama berbagai kelompok, menegaskan perlindungan, hak dan kewajiban tanpa mencabut identitas masing-masing. Kami terpaku ketika ia menguraikan akhlak Nabi, memuliakan tamu, berbuat lembut pada yang lemah, menepati janji, dan menahan amarah. Keimanan, katanya, tidak hanya di lisan, ia berbuah pada perilaku. Ia memberi contoh, menolong tetangga tanpa menanyakan perbedaan, berlaku adil meski pada orang yang tidak menyukai kita, dan menjaga amanah walau kecil. Setiap contoh terasa relevan, seolah menjawab keletihan kami akan retorika tanpa teladan. Ia tidak menyalahkan tradisi kami, tidak pula menyindir. Nada bicaranya membuat kami merasa dihargai. Ia menutup bagian sejarah dengan ajakan sederhana, mengenali Tuhan dalam keesaannya, menata hati, dan memperbaiki perilaku sehari-hari. Di beberapa baris kursi, kulihat tangan-tangan terlipat,
mata yang berkaca-kaca, dan nafas yang ditahan. Bukan karena terpaksa, melainkan karena penjelasan itu menyentuh ruang batin yang lama sepi. Sejarah tiba-tiba bukan lagi tanggal dan peristiwa. Ia menjelma cermin yang menunjukkan kemungkinan baru, hidup beriman yang sederhana, lurus, dan lembut. Saat sesi tanya jawab dibuka, ruangan sempat hening. Seorang ibu paruh baya maju. Suaranya bergetar. Bagaimana Islam memandang orang yang berbeda keyakinan? Ustadz menatapnya dengan hormat. Kami diajar untuk adil kepada siapapun, menjaga tetangga, dan tidak memaksa keyakinan, jawabnya. Ibu itu menarik napas lega. Seorang pemuda kemudian bertanya, jika kami sedang mencari, apakah kami diterima apa adanya? Ustadz mengangguk. Pencari kebenaran selalu dihormati. Setiap perjalanan punya ritme. Yang utama adalah kejujuran hati dan akhlak. Pertanyaan lain mengalir tentang doa, tentang ibadah, tentang bagaimana mengolah keraguan. Ustadz tidak buru-buru. Ia mengakui keterbatasan manusia dan mengajarkan kesabaran dalam belajar. Ilmu perlu waktu, katanya, dan perubahan tidak harus gaduh. Kami berdiskusi tentang definisi keselamatan, arti syukur, dan makna ikhlas yang sering disebut namun jarang dipahami. Ia mengajak kami melihat tanda-tanda kecil, menahan diri dari hibah, menepati janji sederhana, senyum pada tetangga. Hal-hal yang nyaris sepele itu terasa seperti mata air. Moderator menutup sesi dengan rangkuman singkat. Anehnya, rasa genting yang semula menyelimuti ruangan memudar. Kami tidak merasa diserang atau diadili. Kami merasa ditemani. Pada tahap itu, sesuatu dalam diri kami bergeser. Dari defensif menjadi ingin tahu, dari cemas menjadi tenang. Pertanyaan paling sulit rupanya bukan soal doktrin, melainkan keberanian untuk jujur pada nurani sendiri. Dan malam itu, keberanian itu mulai tumbuh. Acara resmi selesai, tetapi kami tetap bertahan. Kursi-kursi digeser, lingkaran kecil terbentuk. Ada yang berbagi pengalamannya tentang kehilangan arah. Ada yang menceritakan kerinduan akan ibadah yang menghadirkan ketentraman. Ketua jemaat menyampaikan kegundahan yang lama disimpan. Kita merindukan jalan yang menata hati, menuntun pada keesaan Tuhan, dan menumbuhkan akhlak. Ustadz menanggapi dengan sangat hati-hati. Keputusan spiritual adalah urusan hati masing-masing. Pelajarilah, renungkan, jangan terburu-buru. Tidak ada ajakan memaksa. Kami sepakat mengadakan beberapa pertemuan lanjutan, mempelajari pengenalan tauhid, tata cara wudhu, isi pokok salat, serta etika pada sesama. Dalam proses itu, kami berdiskusi panjang, saling mengingatkan untuk jujur pada nurani. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada poster besar. Hanya catatan kecil, lembar materi, dan percakapan yang semakin jernih. Pada akhirnya, satu persatu dari kami memutuskan untuk mengucap syahadat, disaksikan oleh sahabat yang lain dengan haru yang tertahan. Gedung kami pun beralih fungsi. Bukan karena euforia, melainkan karena kesadaran. Kami mengurus perizinan dengan tertib, berdialog dengan warga sekitar, dan menata ulang ruangan. Salib yang dulu menggantung kami simpan dengan hormat. Lalu kami bersihkan dinding, menghamparkan sajadah, dan menyiapkan tempat wudhu sederhana. Di papan depan kami menulis kalimat baru, rumah ibadah, menyembah Allah, dan melayani sesama. Malam saat nama kami berubah bukanlah penutupan cerita, melainkan pembuka bab yang lebih panjang. Pagi pertama, azan berkumandang lembut dari pengeras suara kecil. Kami berdiri berderet, sebagian masih gagap gerakan, sebagian menuntun yang lain. Rokaat demi rokaat terasa kaku namun hangat, seperti belajar menulis kembali dengan tangan yang baru sembuh. Seusai salam, kami berpelukan, sebagian menangis pelan, sebagian tersenyum lega. Doa kami sederhana, memohon keteguhan, keikhlasan, dan kerukunan dengan tetangga yang berbeda keyakinan.
Kami menyusun kurikulum dasar, pengenalan tauhid, adab sehari-hari, bacaan sholat. Setiap pekan ada kelas kecil, dan setiap kelas lalu diakhiri dengan kerja sosial, bersih lingkungan, dapur umum, santunan untuk yang membutuhkan, serta posko kesehatan gratis. Kami ingin memastikan bahwa perubahan batin menetes menjadi manfaat nyata. Ustadz maupun tokoh masyarakat datang bergantian, memberi masukan agar kami tetap rendah hati dan tertib administrasi. Hubungan dengan warga sekitar kami rawat. Kami mengundang mereka bertamu, menjelaskan kegiatan, dan mendengar saran. Tidak semua orang memahami, tetapi kami percaya waktu dan akhlak yang konsisten akan menjelaskan lebih banyak daripada kata-kata. Di sela kepadatan, kami menyadari satu pelajaran penting. Beriman tidak menjadikan hidup sempit, justru membuka ruang luas untuk mengabdi. Pagi itu, di antara aroma teh hangat dan buku-buku tipis, kami mengerti bahwa perjalanan baru saja dimulai. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan bahwa keteduhan ilmu dan kelembutan akhlak mampu menuntun hati melewati kabut keraguan. Dialog yang jujur bukan untuk mencari pemenang, melainkan untuk menemukan kejernihan yang lama kita cari. Ketika nurani diberi kesempatan mendengar dengan tenang, keputusan besar dapat lahir tanpa teriakan. Kami bersyukur pada setiap tangan yang membimbing dan setiap tetangga yang memberi ruang. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika cerita ini mencerahkan, mohon dukung channel ini dengan like, komentar pendapatmu, share, dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan narasi yang menyejukkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai untuk semua.